Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Menderita karena berbuat baik. Keluarga Kristen yang terkasih, kenyataan membuktikan bahwa tidak biasanya orang menderita karena ia berbuat kebaikan. Pada dasarnya, seseorang itu mengalami penderitaan karena ia melakukan yang jahat. Begitulah kenyataan yang kita hadapi sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita menderita dikarenakan berbuat kebaikan dan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam ajaran Alkitab. Dan hal ini tentunya tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh orang dunia dengan keyakinan mereka. Sebagai keluarga Kristen, terkadang kita mengalami kesusahan karena bersaksi tentang kebenaran, bahwa kita tidak diselamatkan Allah berdasarkan perbuatan baik, melainkan karena belas kasihan Allah semata. Sementara orang dunia berpendapat manusia diselamatkan oleh perbuatan baik dan oleh karena melakukan hukum Taurat. Keluarga Kristen yang terkasih, Alkitab mengatakan bahwa orang-orang itu lebih besar jumlahnya dan lebih kuat dalam masyarakat. Makanya mereka memfitnah pengikut Yesus. Disinilah terletak sumber persoalan utama. Fitnah itu telah membuat kekristenan kita disudutkan, bahwa pengikutnya dikejar hendak dibantai. Melihat keadaan itu, Petrus menghibur dan menguatkan umat Kristen bahwa kita tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru kita dipanggil melawan kejahatan dengan kebaikan. Sebab dengan berbuat baik kepada yang membuat kita menderita, maka kita sedang menelanjangi mereka, bahkan mempermalukan mereka. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, dengan cara demikian, semua orang akan mengetahui serta menjadi mengerti akan makna salib Kristus
di dalam penderitaan kekristenan kita saat ini. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua ini, Petrus menyarankan sekalipun kita dipermalukan secara tidak adil, tidak benar, kita tidak usah membalasnya. Sebaliknya, teruslah mengatakan kebaikan kita melalui perilaku kita di seluruh kehidupan kita. Disitulah kita sudah melayangkan berkat buat mereka. Keluarga Kristen yang terkasih, kita wajib mendoakan para pemfitnah dan penyesat supaya Allah membuat hati mereka bertobat dan diselamatkan. Itulah tugas kita di dalam dunia ini. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk terus melakukan kebaikan. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Tuhan Yesus yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus membarui dan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.